Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu saja di tengah, tidak apa-apa. Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini pertemuan kedua majelis kita pada syarah Kitab Tauhid. Namun pertemuan pertama untuk al-mulakhas, ya, karena kemarin muqaddimah atau biografi Syekh Muhammadul Wahhab rahimahullah kita ambilkan dari At-Tamhid, syarah Kitab Tauhid, ya, yang dikarang atau yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafidhahullah taala. Dan sekarang sebagaimana yang kita infokan tadi di grup, kita akan mulai langsung Kitab Tauhid. Baik. Kalau di kitab saya ini halaman 9. Sama ya, alhamdulillah. Baik. Ada yang mau baca? Iya. Baca ya? Ada. Matan sekaligus syarah ya sampai habis. Karena sedikit gitu. Satu ayat ini. Nanti digilir, insyaallah. Halo. Misalnya enggak usah pergi. Paling. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Kitab Tauhid. Wa qaulullah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maudu hadzal kitab bayanut tauhid allazi aujabahu Allahu ala ibadi wa khalaqahum bi ajalihi wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar au yunafi kamalahu wajibah au al mustahabbah minasyirkil asghari wal bidah wa ma'na kitab masdaru kataba bi ma'na jama'a, ya, wal kitabatu bil qalami jam'ul hurufi wal kalimat wal qalamat wal kalimat wat tauhid masdaru wahada, ya, ay ja'alahu wahidan, ya, wal muradu bihi huna, ya, ifradullahi bil ibadati, ya, wa khalaqatul al-khalqu huwa ibda'u syai' min ghairi asli wala ihtizan iya, liya'budun al-ibadatu fil lugati tazallul wal khudu'u wa syar'an ismun jami'un
lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali az-zahirati wal batini. Taib, khalas. Taib, Kitab Tauhid. Ini langsung ya, Kitab Tauhid. Jadi di sini Syekh Muhammad Wahab langsung menyebutkan Kitab Tauhid. Kemudian langsung menyebutkan ayat. Apanya yang ada di sini dari biasanya karangan-karangan para ulama? Selain bismillah apa? Enggak ada muqaddimah kan? Enggak ada innal hamdalillah. Kemudian atau alhamdulillah allazi dan seterusnya enggak ada. Jadi enggak ada muqaddimah. Ini sama dengan kitab Sahih Bukhari. Ya, kitab Sahih Bukhari dan penjelasan para ulama ini beliau tidak mau menyampurkan antara apa yang beliau mau sampaikan ya dengan apa firman Allah. Ya, dengan firman Allah. Jadi beliau tidak mencampurkan perkataannya. Jadi langsung kitab tauhid langsung wa qaulillahi ta'ala. Wa qaulillahi ta'ala. Jadi beliau tidak menyampaikan apa muqaddimah, pendahuluan sebagaimana kebanyakannya kitab-kitab. Ya. Kita lihat di situ wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka itu beribadah kepadaku. Ya, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maudhu hadzal kitab, tema dari kitab ini atau pembahasan kitab ini bayanu tauhid, penjelasan tentang tauhid. Allazi aujabahu Allahu ala ibadihi, yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Ya, jadi tema kandungan daripada kitab tauhid adalah tauhid, penjelasan tauhid, dan tentunya penjelasan lawannya daripada tauhid. Ya. Jadi bukan hanya pembahasannya tauhid tapi disebutkan lawan dari tauhid yang membatalkan tauhid. Ya, disebutkan lawan-lawannya. Wa khalaqahum liajlihi. Ya, yang Allah telah wajibkan dan Allah telah ciptakan mereka liajlihi dalam rangka tauhid. Wa bayanu ma yunafihi. Dalam kitab ini juga akan dijelaskan apa yang menafikannya. Ya. Apa yang menafikan tauhid tersebut. Karena kalau sekedar mempelajari tauhid, kemudian tidak mempelajari lawan daripada tauhid, maka ya. Apa yang sering kita sebutkan, arabtus syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Saya mempelajari kejelekan bukan untuk mengerjakan kejelekan, tapi untuk menghindari kejelekan. Jadi belajar tauhid harus belajar kesyirikan. Belajar keutamaan amal, harus juga belajar hal-hal yang menggugurkan amalan tersebut. Ya, belajar iman harus tahu yang namanya menggugurkan iman. Harus dengan kedua-duanya. Karena Rasul diusul basyirau wa nadhira, beri peringatan dan juga memberi kabar gembira. Tidak bisa hanya satu. Ya. Jadi di dalam kitab ini dibahas tentang tauhid dan dibahas tentang apa yang menafikan tauhid. Iya, apa yang menafikan tauhid minasyirkil akbar. Nah, ini yang menafikan tauhid dari kesyirikan besar. Iya, dari kesyirikan besar. Iya. Au yunafi kamalahu. Nah, ini antum paham baik-baik ya. Antum paham baik-baik. Atau menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi kalau syirkul akbar dia menghilangkan tauhid. Paham? Iya. Mukhriju minal millah. Keluar pelakunya dari agama. Tetapi ayunafi kamalahu. Kita pelajari juga dalam kitab ini yang menafikan kesempurnaannya. Seperti misalnya bersumpah kepada selain Allah. Ini syirkul asgar. Menafikan kesempurnaan tauhid. Al-wajibah, yang wajib. Awil mustahab, atau yang bentuknya mustahab. Iya, yang bukan wajib, yang sunnah. Minasyirkil asgar, berupa kesyirikan kecil. Ya, ini yang menafikan kesempurnaan tauhid. Wal bid'ah, dan juga bid'ah, yang tentunya ya masuk juga maksiat dari dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Ya.
Ini ya. Jadi ada yang menafikan tauhid secara keseluruhan, yaitu syirkul akbar, dan ada yang menafikan kesempurnaan tauhid, yaitu syirik kecil dan bid'ah dan maksiat-maksiat yang lainnya. Ya. Wa ma'na kitab masdar kataba bi ma'na jama'ah. Maknanya kitab ini secara bahasa ya, masdar dari kataba. Sebenarnya antum belajar di mana tasrif ya, kataba yaktubu kitabatan. Bi ma'na jama'ah, artinya mengumpulkan. Wal kitabatu bil qalam, kemudian al kitabah dengan al qalam dengan pulpen itu jamul huruf. Itu mengumpulkan huruf-huruf, menyatukan huruf-huruf wal kalimat dan kalimat-kalimat. Ya, ini menggabungkan huruf-huruf, kemudian mengumpulkan kata-kata, akhirnya jadi satu kitab. Iya, ini makna kitab dari sisi bahasa. Nanti kalau ada makna kitab, kalau membahas kita masalah fikih, ada juga namanya kitab. Yang lain juga maknanya di situ. Iya. Wa tauhidu masdar wahada. Tauhid ini masdar dari wahada. Wahada yuwahidu tauhidan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya. Ai ja'alahu wahidan. Yaitu dia menjadikannya satu. Jadi dia menjadikannya satu. Itu namanya tauhid. Iya. Jadi kalau dikatakan tauhid berarti menjadikan sesuatu itu menjadi satu saja. Wal muradu bihi huna ifradullahi bil ibadah. Yang kata Syekh di sini Syekh Shalih Fauzan hafidahullah, ayo maju. Langsung sini. Langsung ke depan. Masyaallah. Iya, la tastahi, jangan malu-malu. Iya. Ayo ke depan lagi, kasih ke ikhwan di belakang. Ya, lanjut. Jadi yang dimaksud tauhid di sini langsung beliau katakan ifradullahi bil ibadah. Di tauhid yang diinginkan di sini ifradullahi bil ibadah. Kalau disebutkan tauhid secara mutlak, berarti yang diinginkan ifradullahi bil ibadah. Karena ada bentuk tauhid yang lain. Ada tauhid asma sifat, ada tauhid rububiyah. Tapi khusus dalam kitab ini yang dibahas ifradullahi bil ibadah. Bagaimana mengesahkan Allah di dalam beribadah. Wa khalaqtu. Nah, ini masuk di ayatnya. Penjelasan ayat. Wa khalaqtu. Al-khalqu huwa ibda'us syai'. Ini makna khalaq. Al-khalqu artinya adalah ibda'us syai'. Mengadakan sesuatu min ghairi aslin, tanpa ada asalnya, tanpa ada contohnya. Ya, walah tizain, tanpa ada tiruan sebelumnya. Paham? Jadi al-khalqu itu, jadi belum ada sama sekali sebelumnya. Kemudian diadakan, dibuat, itu namanya al-khalq. Ya. Makanya Nabi SAW di alam Al-Quran, wa ma kuntu bid'an minar rusul. Saya bukan orang yang bid'ah, yang baru ada, yang sebelumnya tidak ada. Ya, dari kalangan para rasul. Ya. Itu al-khalq. Jadi al-khalq itu membuat sesuatu yang tidak ada sama sekali sebelumnya, kemudian dia diadakan. Itulah al-khalq. Ya, paham? Paham ya? Iya. Kemudian liya'buduni. Jadi situ liya'buduni di sini asalnya apa? Ya'budu nani. Iya, karena ada lam di sini, lam apa? Lam ta'lil. Makanya dia dibuang nunnya, kemudian ya mutakallimnya dibuang juga, diringkas, tinggallah menjadi apa? Ya'budu ni. Ya, asalnya ya'budu nani. Itu ya dari sisi i'rabnya. Al-ibadah fil lughah, ibadah secara bahasa, at-tazallul wal khudu'. Ini ibadah secara bahasa. At-tazallul, menghinakan diri, merendahkan diri. Wal khudu', ketundukan. Iya. Menghinakan diri wal khudu'. Wal khudu' itu ketundukan. Itu secara bahasa. Wa syar'an, secara syar'i, ismun jami' lima yuhibbuhullahu wa yarda.
nama istilah yang mencakup apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Ini segala yang Allah cintai dan segala yang Allah ridhoi. Minal aqwali wal a'mali, dari perkataan-perkataan. Seperti apa perkataan-perkataan? Zikir, baca Al-Qur'an, ya, berdakwah, mengajarkan ilmu. Itu semua dari ucapan-ucapan. Wal a'mali, dari amalan-amalan, ya, salat, puasa dan seterusnya. Al-zahirati, yang nampak, wal batinati, yang sembunyi. Yang nampak, apa ucapan yang nampak? Yang membaca Al-Qur'an. Iya. Apa yang tersembunyi? Ucapan-ucapan yang tersembunyi? Amalan hati. Iya. Amalan yang nampak apa, ya? Salat. Amalan hati, ini al-batinah, ya, ini amalan hati, ya. Iya. Taib. Ini ibadah, dan ini definisi, ini sebenarnya definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Taib. Wal ma'na li jamali lil ayah, ya. Makna global terhadap ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadatihi. Soalnya Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya Dia tidak menciptakan manusia dan jin. Ya, Dia tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Ya, kecuali dalam rangka beribadah kepadanya. Fahiya bayanun lil hikmah fi khalqihim. Maka dia penjelasan hikmah penciptaan mereka. Iya. Maka dia penjelasan, ini ayat ini penjelasan dari hikmah penciptaan manusia dan jin. Iya. Dikatakan hikmah, ya, karena tidak semua manusia itu beribadah kepadanya. Iya. Makanya lamnya di situ dikatakan lamu ta'lil. Lamu ta'lil itu ada dua, ada lamul illah, ta'lilul illah, dan ta'lilul ghayah. Ta'lilul ghayah, yaitu lamul hikmah. Ini lamul lil hikmah, ini lamul hikmah. Lamul hikmah itu kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Adapun kalau ta'lilul illah, maka dia mesti terjadi. Ya, seperti kalau bicara masalah hukum, al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berputar bersama ilahnya. Ya, kalau ada ilah ini berarti hukumnya terlaksana. Kalau anda ada ilah ini berarti hukumnya tidak terlaksana. Ya, jadi di sini yang diinginkan adalah ta'lilul ghayah. Ya, kadang terjadi dan tidak terjadi. Atau dikatakan lamul hikmah. Falam yarid, bukan yarid di situ, ya. Falam yurid. Maka Allah tidak menginginkan minhum, dari mereka, yakni dari kalangan manusia dan jin, ma turidu sadatu min abidiha minal i'anati lahum birrizqi wal it'am. Ya. Jadi Allah tidak menginginkan dari makhluk apa yang diinginkan oleh sadah. Oleh siapa? Ya, sadah, tuan, ya, raja misalnya. Min abidih, dari hamba-hambanya, dari budak-budaknya, dari pembantu-pembantunya. Ya. Minal i'anah, berupa bantuan, pertolongan. Lahum, untuk mereka, birrizqi wal it'am, dalam bentuk rizq dan dalam bentuk makanan. Yani Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Ya, ketika Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, Allah enggak butuh kepada kita. Apalagi untuk memberikan rezeki kepadanya lah. Ya. Ini tidak seperti seorang raja terhadap pembantu-pembantunya untuk mencarikan ini, mencarikan itu, mencarikan ini. Ya kan? Enggak ada raja yang hidup sendiri, ya. Ada enggak raja hidup sendiri? Enggak ada. Enggak ada manusia yang hidup sendiri. Bapak butuh sama anaknya, anak butuh sama bapaknya. Ya. Kita di sini butuh sama tetangga-tetangga kita. Ya. Adapun Allah enggak butuh sama kita. Enggak butuh sama kita dan enggak butuh sama ibadah kita. Ya. Wa inna ma aradal maslahata lahum. Ini jamaah sekalian, ikhwah sekalian. Allah menciptakan kita
Untuk beribadah, ibadah itu untuk maslahat kita sendiri. Iya. Kita sangat butuh terhadap ibadah. Kebutuhan kita bahkan yang paling utama adalah ibadah. Iya. Dan hal yang menarik yang kita dapat dari ulama kita yang ada sekarang ini, dari Syekh Suhaimi, ya, adalah beliau sangat menekankan kita mengamalkan zikir-zikir itu. Iya. Mau makan baca ini, mau minum baca ini, setelah itu baca ini. Pokoknya dibaca semua zikir-zikir itu. Kenapa ya ikhwah? Karena itu ibadah. Disitulah kita mengamalkan ibadah. Iya, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya ini dan itu. Dengan zikir-zikir itu kita beribadah. Kita aplikasikan wujud hakikat kita di atas muka bumi ini. Masya Allah. Itu faedah yang besar yang saya tidak dapatkan dari ulama yang lain. Dengar penjelasan beliau. Dan alhamdulillah teringat terus. Iya. Jadi ibadah itu maslahat bagi makhluk, kepentingannya makhluk, kebaikannya makhluk, bukan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini makna global. Ya, ini makna global. Kemudian setelah itu, dan ini tariqah beliau, metode beliau dalam kitab ini mulakhas. Mulakhas itu artinya apa? Ya, ringkasan ya. Kita lupa jelaskan ini. Ringkasan itu biasanya dimaknai apa? Maqalla labduhu wa katsiru makna wa katsura maknahu. Ya, apa yang lafaznya kurang, apa yang lafaznya sedikit tapi maknanya banyak. Itu biasanya dikatakan mulakhas atau mukhtasar. Ya, dan di sini beliau ya ringkas-ringkas ya penjelasannya. Makna global. Kemudian hubungan wa munasabatul ayatil lil bab. Apa hubungannya ayat ini, ayat Zariyat ini terhadap pembahasan kitab tauhid atau pembahasan tauhid? Apa hubungannya? Iya. Annaha tadullu ala wujubi tauhid. Iya, lihat ya. Bahwasanya ayat ini menunjukkan atas wajibnya tauhid. Ada enggak di situ di ayat wajibnya tauhid? Hah? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada di sini secara lafaz, enggak ada kan? Ya enggak ada secara lafaz. Tapi kata beliau di sini bahwasanya ayat ini menunjukkan wajibnya tauhid. Nah, inilah ilmu yang faedah-faedah yang beginilah yang kita butuh. Bagaimana para ulama mengucapkan seperti ini padahal enggak ada secara lafaz. Ya, enggak ada secara lafaz. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni," kata beliau, ini menunjukkan wajibnya tauhid. Ya. Alladzi huwa ifradullah bil ibadah. Makna tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ajli dzalika. Karena Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali li'ajli dzalika. Kecuali dalam rangka tauhid tersebut. Iya, ringkas ya hubungan ayat ini terhadap bab. Dan begini kebanyakannya beliau di kitab ini. Menyebutkan dulu makna-makna ayat, ini maknanya ini maknanya ini, kemudian menyebutkan secara global kandungan ayat, kemudian menyebutkan hubungan ayat itu terhadap bab. Hubungan ayat itu terhadap kenapa ayat ini disebutkan di bab ini? Apa hubungannya dengan bab? Ya, apa hubungannya dengan bab? Itu yang antum pikirkan ya, apa hubungannya dengan bab? Ya. Tapi kemudian terakhir ma yustafadi minal adillah. Ini yang keempat ya, jadi metode beliau itu begitu kebanyakannya di kitab ini. Apa yang bisa diambil dari ayat itu? Ya, ada berapa poin itu? Ada 5. Ada ayatnya pendek kan, tapi pelajarannya yang bisa diambil itu banyak sekali. Ma yustafadi minal ayah. Apa faedah apa yang bisa diambil dari ayat itu, atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat itu? Ya, wujubu ifradillahi bil ibadah ala jami'is sakalain. Wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah atas seluruh sakalain, manusia dan jin. Ya, wajibnya. Kemudian yang kedua, bayanul hikmah fi khalqil jin wal ins. Penjelasan hikmah penciptaan jin dan manusia.
Kemudian yang ketiga, annal khaliqa huwa allazi yastahiqqul ibadah. Bahwasanya pencipta itu dialah yang berhak diibadahi. Siapa yang ingat ucapannya? Selasa, al-khaliqu. Terus? Ya, al-khaliqu li hadhil asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Pencipta semua ini yang disebutkan sebelumnya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Iya. Duna ghairihi, bukan yang lainnya. Mimman la yakhluq. Jadi siapa saja yang tidak mencipta. Jadi yang berhak diibadahi adalah yang mencipta. Makanya di dalam ayat perintah pertama, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum allazi khalaqakum. Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, alasannya apa? Yang menciptakanmu, dialah yang menciptakanmu. Ya, jadi yang berhak diibadahi siapa? Yang menciptakan. Ya, yang berhak diibadahi yang menciptakan. Kemudian dari ayat itu yang mana? Wa ma khalaqtu. Nah, saya tidaklah menciptakan. Ya. Siapa yang menciptakan? Allah. Dialah yang berhak diibadahi. Makanya beliau mengatakan al-khaliq, anal khaliq wallazi yastahiqqul ibadah. Duna ghairihi. Fa fi hadza raddun 'ala al-'ubadil asnami wa ghairiha. Maka di penjelasan ini ya bantahan atas ubad, orang yang suka ke kuburan, penyembah-penyembah berhala dan yang lainnya. Iya, penyembah-penyembah berhala dan yang lainnya. Kenapa? Dari sisi mana bantahan terhadap penyembah berhala? Enggak. Yang lain. Kenapa beliau mengatakan fa fi hadza? Maka pada penjelasan ini bantahan terhadap ubadul asnam, penyembah-penyembah berhala dan yang lainnya. Kenapa? Berhala bukan yang mencipta. Nah, itu dia. Karena berhala bukan pencipta. Yang diibadahi itu yang mencipta. Malah diciptakan. Ya, malah diciptakan. Paham ya? Kemudian yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaih. Penjelasan ya kecukupan Allah dari makhluknya. Yani Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Ya, Allah enggak butuh terhadap makhluknya. Dan wa hajatul khalqi ilaih, dan butuhnya makhluk kepadanya. Iya, butuhnya makhluk kepadanya. Karena kita butuhnya dari sisi mana di sini? Dari sisi ibadah. Li'annahu huwal khaliq wa hum makhluqun. Karena dialah yang pencipta sedangkan yang lainnya adalah makhluk. Isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu. Penetapan adanya hikmah pada perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ya, karena di sini ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Maka perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Perbuatan Allah ada hikmahnya. Baik, alhamdulillah selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua saya mau baca. Pendi. Halo. Antum aja deh. Dicepat-cepat saja ya. بعثنا أرسلنا كل أمة كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا الرسول من أوحي إليه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ya. اعبدوا الله افرضوه بالعبادة afraduhu بالعبادة ya. واجتنبوا utruku وفارقوا ya. وفارقوا الطاغوت مشتق tasdid kan? مشتق من الطغيان
من طغيان. الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل ما عبد من دون الله وهو راد بالعبادة فهو طاغوت. والمعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه يخبر أنه يخبر يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. مناسبة الآية للباب أن دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. ما يستفاد من الآية أن الحكمة أولا أن حكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. الثاني أن الدين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد. عظم الشأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا وأن النفي المحض ليس بالتوحيد والإثبات المحض ليس بالتوحيد. Baik, alhamdulillah kita bergeser ke ayat yang kedua di bab ini, Kitab Tauhid. Ana ndak kecepatan sih? Ndak sih. Tojeng. Aman? Yang pura-pura Akhwat, ndak kecepatan sih? Oh, ndak ya, alhamdulillah. Baik, di ayat yang kedua pada bab ini Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Pada setiap umat seorang rasul. Ani'budullah, yang tugasnya ani'budullah, menyerukan ani'budullah. Sembahlah Allah. Wajtanibut tagut, dan tinggalkanlah tagut. Basna ini arsalna. Jadi basna artinya arsalna, kami telah mengutus. Kullu umma ay kullu ta'ifah, setiap kelompok. Waqar, generasi. Wajil, ya sama ya, generasi minan nas. Itu ummah. Rasulah, ar-rasul, kata beliau, man uhiya ilaihi bisyar'in. Siapa yang diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Namun definisi ini ada kritikan ya.
ada kesyirikan. Ubudullah. Ubudullah ini afriduhu bil ibadah. Isakanlah dia dengan beribadah. Wajtanibu utruku wa faraku. Tinggalkan dan faraku selisih. Tagut mustaq dari tughyan, pecahannya dari tughyan. Wa huwa mujawazatul had, itu melampaui batas. Mujawazatul had. Fa kullu ma 'ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah wa huwa taghut. Maka setiap yang disembah dari selain Allah dan dia radin, ini muqayyad ya, dia syaratnya dia radin bil ibadah. Dia ridha diibadahi. Ya, dia ridha dibadahi, maka dia taghut. Karena ada juga yang dibadahi tidak ridha. Siapa? Ya, Nabi Isa. Dibadahi, disembah, disanjung, diagungkan, tapi tidak ridha. Maka bukan taghut. Jadi taghut itu syaratnya dia ridha. Dia ridha. Al-ma'na ijmali lil ayah, makna global ayat itu, ya ini ayat An-Nahl ini, Allah, bahwasanya Allah Subhanahu mengkhabarkan bahwasanya arsala fi kulli ummah. Dia telah mengutus pada setiap umat wa qarnin, ya, generasi minan nas, dari manusia, rasulah. Ya, Allah kabarkan bahwasanya setiap manusia, kelompok manusia ada diutus seorang rasul. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Ya, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Ya. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah, maka keharusannya Allah pasti mengutus rasul untuk menyampaikan kepada manusia, ini tugasmu ini. Ya. Ini tugasmu, ini apamu. Makanya diturunkan kitab kita, diturunkan rasul untuk menerangkan kepada manusia bahwasanya mereka tugasnya ibadah. Wa tarki ibadati ma siwa, dan meninggalkan ibadah selainnya. Falam yazal. Apa artinya falam yazal? La yazal. Yani terus menerus, senantiasa. Ya. Senantiasa yursilur rusul. Allah mengutus rasul-rasul ilan nas, kepada manusia, bidzalika, dengan tujuan itu, yaitu tujuan menyeru kepada ibadah kepada Allah. Ya. Senantiasa Allah mengutus rasul-rasul. Mundu hadatsa syirk, sejak mulai terjadinya kesyirikan. Di mana? Fi bani Adam, di keturunan Bani Adam. Fi ahdi Nuh, pada zamannya Nabi Nuh. Nah, jadi kesyirikan pertama terjadi itu di mana? Di zamannya Nabi Nuh. Ya, itu pun berproses. Tidak langsung terjadi kesyirikan. Ya, intinya ilmunya dihilangkan dulu. Intinya ilmu dihilangkan dulu, baru terjadi kesyirikan. Ya, kalau ilmu hilang, manusia jahil, ya gampang dibodoh-bodohi. Ya kan? Kalau mau gampang dibodoh-bodohi, ya seperti itu. Hilangkan ilmunya dulu. Makanya sekarang ini manusia-manusia yang gampang dibodoh-bodoh, yang gampang tertipu, itu yang tidak punya ilmu. Ada yang seperti ini ya ke sana, ada yang seperti itu ke sana. Ya kan? Tidak ada filternya. Pokoknya yang tidak masuk di kepala kita itu mereka yakini. Ya, mereka yakin dan mereka lakukan. Ya, jadi kapan awal terjadi kesyirikan? Ya, di zamannya Nabi Nuh. Ini kesyirikan. Kapan terjadi kemaksiatan? Ya, di zamannya Nabi Adam. Kita dengarkan pembunuhan pertama, ya kan? Pada anaknya Nabi Adam. Ya, tetapi kesyirikan terjadi di zamannya Nabi Nuh dan baru kemudian Allah mengutus rasul. Nah, ini ya parahnya kesyirikan itu. Parahnya kesyirikan itu, dosa-dosa terjadi yang biasa-biasa, pembunuhan saja terjadi tidak dikirim rasul. Nanti terjadi kesyirikan baru Allah kirim rasul. Ya.
ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menutup mereka, yakni menutup para rasul, yaitu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya juga apa? Kesyirikan. Kesyirikan. Jadi ikhwah, ini isyarat kepada kita kesyirikan itu betul-betul dosa yang paling Allah benci. Ya. Dosa yang paling Allah ingkari, ya. Tapi ini makna global. Ini makna global. Kemudian munasabatul ayat li bab, hubungan ayat ini terhadap bab. Anna da'wata ila tauhid wa nahyi anil syirki hiya muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim. Bahasanya berdakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan adalah muhimmatu. Adalah tugas, kewajiban seluruh rasul. Ya, seluruh rasul wa atba'ihim, dan pengikut rasul. Ya, pengikut rasul. Makanya dakwah kita yang utama adalah dakwah kepada tauhid. Ya, karena itu ciri pengikut para rasul. Nah, para rasul, ya, ciri mereka apa? Tugas mereka yang utama adalah berdakwah kepada tauhid. Jadi kalau mau ikut pengikutnya, mau dia pengikutnya, ya ikuti yang asalnya. Ya, apa pokok daripada asal? Menyampaikan dakwah tauhid. Ikuti itu. Iya, ikuti itu. Ini hubungan ayat terhadap bab. Pelajaran yang bisa diambil bahwasanya pertama, hikmah diutusnya para rasul. Hikmah diutusnya para rasul adalah berdakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Anna din al-anbiya'i wahid. Ini juga menunjukkan bahwasanya agamanya para nabi itu satu. Ya, ini inti dakwah para nabi, inti agama para nabi itu satu, sama, enggak ada bedanya. Ya. Intinya sama, enggak ada bedanya. Mulai dari nabi dan rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, sama semua intinya. Wa huwa ikhlasul ibadah lillah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini ifradullah bil ibadah. Wa tarkus syirk, dan meninggalkan kesyirikan walaupun ikhtalafat syara'ihum. Walaupun berbeda-beda syariatnya. Iya. Puasanya beda-beda, salatnya beda-beda, tetapi iya, intinya inti agama mereka satu. Enggak ada bedanya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, annar risalah ammat kullal umam. Makanya risalah itu meliputi semua umat. Kenapa harus meliputi semua umat? Ya, supaya tidak ada hujah. Supaya tidak ada hujah lagi buat setiap orang di hadapan Allah. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, sehingga tegaklah hujjah atas setiap hamba. Ya, ini tidak ada lagi alasan. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa diambil, azamu sya'ni tauhid. Agungnya perkara tauhid. Agungnya perkara tauhid. Dari sisi mana? Dari sisi mana? Agungnya perkara tauhid karena semuanya rasul tujuannya tauhid. Ya, tauhid. Berarti sangat agung dia. Karena sepakat para rasul dari rasul pertama yang banyak sekali jumlahnya, semuanya tauhid. Berarti agungnya tauhid. Ya. Padahal banyak perkara-perkara yang lain yang agung tapi tidak disebutkan. Ya. Tapi tauhid yang paling besar, yang paling agung, sehingga dia yang disebutkan. Wa annahu wajibun ala jami'il umam, bahwasanya itu wajib atas setiap umat, seluruh umat. Pelajaran yang terakhir, yang kelima, fil ayat ma fila ilaha illallah. Fil ayat itu, yakni pada ayat itu, hal ini walaqad basna ma fila ilaha illallah. Apa yang ada di dalamnya la ilaha illallah. Ya. Minan nafi wal isbati. Ya, ini di ayat itu ada makna la ilaha illallah. Ya, ani budullah wajitani tagut. Ani budullah,
Beribadahlah kepada Allah, penetapan. Kemudian wajtanibut tagut, penafian. Ya, wal isbat. Makanya beliau mengatakan minan nafi wal isbat. Fadallat ala annahu la yastaqimut tauhid illa bihima jami'an. Ya. Ya, maka di sini menunjukkan, ayat itu menunjukkan bahwasanya yang cerewet. Hah? Antum tahu apa dia bilang? Oh. Lowbat. Kenapa bisa lowbat? Udah. Taib. Taib. Jadi ayat ini di dalamnya ada makna la ilaha illallah, ada penafian, ada penetapan. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak akan istiqomah tauhid, tidak akan lurus tauhid itu kecuali dengan keduanya. Ya, kecuali dengan keduanya, yakni dengan penetapan dan penafian. Iya, ada penetapan, ada penafian. Dan penafian semata, an-nafi al-mahdhah, penafian semata, laisa bitauhidin. Bukanlah tauhid. Kalau sekedar penafian semata. Wal isbat al-mada laisa bitauhidin. Dan juga penetapan semata bukan juga tauhid. Jadi tauhid itu harus ada penafian, ada penetapan. Ya, ada penafian, ada penetapan. Ada yang harus kita nafikan, ada yang harus kita tetapkan. Dan seperti itu agama kita. Ya. At-takhalli qablat apa? Tahalli. Pengosongan sebelum penghiasan. Sama ini, penafian sebelum penetapan. Ya. Artinya apa? Iman-iman yang salah itu harus dihilangkan. Iman-iman yang benar itu harus ditetapkan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, ini ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Masya Allah. Masih bisa tambah satu? Hah? Apa? Berapa menit? Ya. Berapa? 48 menit. 48 menit? Ya. Ay. Kita tambah satu insyaallah. Saya baca langsung saja ya. Mati nih? Iya. Sudah. Wa qalu, kemudian ayat yang ketiga Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qada rabbuka, dan Allah telah, dan Rabbmu telah qada. Ya, qada yaitu mewasiatkan. Alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah illa iyyahu. Ya, kecuali hanya kepadanya. Nah, ada penafian, ada penetap. Allah ta'budu, ini penafian. Illa iyyahu, penetapan. Wa bil walidaini ihsana, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Qada amara wa wassa. Qada artinya amara, memerintah, wa wassa, dan mewasiatkan. Wal muradu bil qada'i huna, dan yang dimaksud dengan qada di sini yakni al qada'u syar'i. Perintah syar'i. Ya. Jadi yang dimaksud di sini qada adalah al-qada'u syar'i, perintah syar'i. Ad-dini. Ya, yang sifatnya dini, syar'i. Lal qada'ul qadariyul kauni. Ya, lal qada'ul qadariyil kauni. Harusnya lal qada'u qadariyul kauni ya harusnya ya. Bukan qadari kauni. Salah. Bukan sifatnya itu. Iya. Ya.
Jadi sini qada yang dimaksud qada syar'i dan qada qadari. Apa bedanya? Siapa yang tahu? Qada syar'i dan qada kauni? Hah? Qada kauni belum pasti terjadi. Qada syar'i pasti terjadi. Yang lain? Kalau qada kauni sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya sebelum penciptaan. Kalau qada syar'i? Terbalik. Yang lain? Terbalik tadi itu dibilang Abu Fatih. Al-qadar kauni mesti terjadi. Qadar syar'i ya belum tentu terjadi. Ya. Nah, yang begini paham baik-baik ya. Jadi qadar syar'i itu tidak belum tentu terjadi. Makanya di ayat ini qadar syar'i karena tidak semua orang beribadah kepada Allah. Iya. Rabbuka Rabb huwal malikul mutasarrif. Rabbuka ini Rabb di sini adalah al-malikul mutasarrif. Al-malik yang menguasai, al-mutasarrif yang mengatur. Allazi rabba jami'al alamin, yang mengatur seluruh alam bi ni'matihi dengan nikmat-nikmatnya. Allah ta'budu illa iyyahu ay ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Yaitu sembahlah Dia dan janganlah engkau menyembah kepada selainnya. Wa bil walidaini ihsanan ay wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana. Yaitu Allah telah perintahkan, wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan ihsan, sebaik-baiknya. Iya. Kama qada an ta'buduhu, sebagaimana Allah wasiatkan agar engkau menyembahnya, wala ta'budu ghairahu, dan janganlah engkau menyembah selainnya. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena Allah mensejajarkan perintah yang paling agung dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Perintah terbesar loh ini, beribadah kepada Allah semata. Allah gandengkan dengan perintah berbakti kepada orang tua. Itu menunjukkan bahwa perintah berbakti kepada orang tua ini perkaranya apa? Ya, bukan sama tapi ya sangat agung. Ya, begitu besar haknya orang tua kepada kita. Karena Allah merintahkan hak yang paling besar, yaitu diibadahi. Allah sejajarkan haknya dia dan haknya orang tua. Ya, oleh karena itu ya ikhwah, kalau antum sekarang masih hidup orang tuanya, perhatikan orang tua antum. Perhatikan orang tua antum. Antum mengaji, tambah bagus baktinya sama orang tua. Ya, ingat itu. Antum mengaji, tambah bagus baktinya sama orang tua. Tambah rajin sama orang tua. Tambah dekat sama orang tuanya. Yang sampai antum mengaji, tambah jauh dari orang tuanya. Apapun keadaan orang tua antum. Iya. Apapun keadaan orang tua antum. Iya. Ya. Orang tua saya. Iya, apapun keadaannya. Perbaiki orang tuanya antum. Ya. Siapa tahu dengan akhlaknya antum yang mulia, yang bagus, kalau yang tidak sholat ya menjadi sholat. Karena dia juga simpati sama antum. Tapi kalau akhlaknya kita jelek ya langsung bilang ini kau itu ngaji tambah jelek akhlakmu. Mari ngaji ya. Kita ya itu ya. Ya. Tapi ikhwah, mana global dari ayat ini? Al-ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa 'ala al-sunni rusulihi ayyubada wahda duna ma siwahu. Allah mengkhabarkan, al-ikhbar pengkhabaran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan-lisan para rasulnya ayyubada wahda, agar dia yang diibadahi semata. Duna ma siwa, tanpa yang lainnya. Dan agar Allah perintahkan juga agar seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ihsanan, dengan sebaik-baiknya. Bil qauli wal fi'li, dengan perbuatan dan ucapan. Wala yusi'u ilaihima, dan janganlah dia berbuat jelek kepada keduanya. Yani janganlah dia menyakitinya. Ya. Janganlah dia menyakitinya. Li'annahuma alladani qama bitarbiyatihi.
Karena keduanya dan ini dengan sebab keduanya ya qoma bitarbiyati. Qoma. Ini yang dialah yang mendidiknya. Dialah yang mendidiknya. Yang mendidik anaknya fi hali sadrihi. Pada waktu dia kecil, wadhafi, pada waktu dia masih lemah. Ya, ini waktu kecil, masih lemah. Iya. Ya. Hatta qawiya washtadda. Orang tua yang ngurus dia sampai dia qawiya, sampai dia dewasa, besar, kuat. Ya. Ini semua jasanya orang tua. Ini penjelasan global ayat tersebut. Ya. Munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat ini terhadap bab anna tauhid huwa akadul huquq. Ya. Bahwasanya tauhid itu adalah hak yang paling kuat. Ya. Hak yang paling kuat. Wa aujabul wajibat, dan kewajiban yang paling wajib. Itu tauhid. Bisa ulangi, bahwasanya tauhid itu adalah hak yang paling kuat, yang paling ditekankan, dan kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling wajib. Lianna Allah bada bihi fil ayat. Karena Allah memulai dengannya pada ayat ini. Wala yabtadi'u illa bil aham fal aham. Dan Allah tidak memulainya kecuali dengan al-aham fal-aham. Yang paling penting kemudian yang paling penting berikutnya. Paling penting dan yang paling penting berikutnya. Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, anna tauhidah huwa awwalu ma amarallahu bihi minal wajibat. Bahwasanya tauhid adalah awal apa yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban. Iya. Jadi tidak ada kewajiban yang utama daripada kewajiban tauhid. Makanya kalau ada orang ngajak ini saja, ngajak itu saja, tapi tauhid tidak mau disebut-sebut. Kaifa hadza? Bagaimana ini? Kasihan tak? Iya. Mau membangun, tapi di sisi lain meruntuhkan. Tidak ada amalan ya ikhwah tanpa tauhid. Tidak ada amalan, tidak ada buah amalan itu tanpa tauhid. Iya. Makanya kalau sekedar mengajak ini, mengajak itu, kemudian tidak memperhatikan tauhid, ini seperti fata morgana. Ya, seperti fata morgana. Wa huwa awwalul huquq al-wajibati 'alal 'abdi. Ini hak yang paling awal yang wajib bagi hamba. Kewajiban pertama bagi hamba adalah mentauhidkan Allah. Ya, sebelum yang lainnya. Yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah. Ya, apa yang pada kalimat la ilaha illallah. Ya, ini dalam ayat itu ada mana kalimat la ilaha illallah. Minan nafi wal isbat. Dari penafian dan penetapan. Fa fiha dalilun ala anna tauhida la yakumu illa ala nafi wal isbat. Sama dengan ayat sebelumnya ya. Maka dalam ayat ini dalil bahwasanya tauhid itu tidak akan tegak kecuali di atas penafian dan penetapan. Nafyul ibadah amma siwallahi wa isbatiha lillah kama sabaq. Penafian ibadah dari apa selain Allah dan penetapan ibadah itu hanya untuk Allah sebagaimana yang lalu. Ini diulang-ulang ya ikhwah ya. Iya. Nah, kalau diulang begini antum jangan merasa jenuh. Jangan merasa bosan. Tapi dengan pengulangan seperti ini tertanam baik-baik di kepala kita. Itulah pengulangan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, azamu haqqil walidain, besarnya hak kedua orang tua. Haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi. Ketika Allah menggandengkan hak keduanya atas haknya. Pakai apa di sini? Wa bil wa. Pakai wa. Iya. Wa kan? Alhamdulillah apa? Faqala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil. Pakai wa. Ya, bukan summa. Tapi pakai wa langsung. Iya. Iya. Diatopkan wajah fil martabati tsaniyah. Dan dia berada pada tingkatan yang kedua.
Kemudian yang keempat, wujubul ihsan ilal walidain. Ya, lihat ya, bagaimana Syekh Shalih Fauzan mengeluarkan dari ayat itu istifadah, pendalilan. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya. Bijami anwa'il ihsan. Dengan semua bentuk ihsan. Tidak disebutkan. Karena ayat ini apa? Wabil walidaini ihsanan. Ini ahsinul bil walidaini ihsan. Sana berbuat baiklah kepada orang tuanya. Tidak disebutkan apa kebaikannya? Ya enggak? Enggak disebutkan bentuk kebaikannya. Berarti semua bentuk kebaikan. Iya. Baik secara syar'i atau secara uruf. Iya. Seperti misalnya orang tabi-tabi. Ya, kalau uruf itu baik, maka lakukan yang seperti itu. Iya, tabi-tabi mau lewat depan orang tua tabi-tabi. Secara uruf ini kan kebaikan kan? Iya, dan tidak ada larangannya kecuali kalau tabinya sampai menunduk kepalanya, ya ini lain lagi. Iya. Biasanya di kegiatan-kegiatan kebangsawanan itu ya menghadap raja, menghadap orang yang dianggap besar, kemudian jalannya jalan mundur. Nah, ini kan sudah berlebih-lebihan namanya. Sudah terlalu sopan. Tidak mau membelakangi. Jadi jalannya berjalan mundur. Nah, ini namanya ya terlalu sopan. Ini yang dilarang, ini namanya gulu. Ya, tapi kalau yang tabe-tabe mau lewat depan orangnya tabe, ini bagus. Ini ihsan. Ya, karena ini dianggap secara uruf ini kebaikan, akhlak yang baik. Ya, jadi sini tidak disebutkan ihsan. Apa saja bentuk ihsannya? Kalau antum orang tuanya suka makan ubi goreng, ya antum belikan ubi goreng. Ya. Itu kebaikan. Antum membuat orang tua bahagia selama tidak ada pelanggaran syariat ya. Iya. Itu kebaikan semua. Jadi kebaikan di sini tidak disebutkan bentuknya bagaimana. Ya, dilihat kebaikan secara uruf dan kebaikan secara syar'i. Iya, selama tentunya kalau secara uruf tidak ada pelanggaran ya, lakukan saja. Itu ya. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in, ini dia. Karena Allah tidak mengkhususkan bentuk dari bentuk-bentuk jenisnya. Allah tidak sebutkan jenis-jenisnya. Ini luas sekali kebaikan di sini. Luas sekali bentuk kebaikan. Kemudian yang kelima terakhir, tahrimu huququl walidain. Haramnya ya durhaka kepada kedua orang tua. Dari sisi mana? Dari sisi mana dari ayat ini? Ada dari ayat ini ditetapkan haram durhaka kepada orang tua. Dari sisi mana? Ayo saya jelaskan. Terus? Kalimat pertama sudah benar, kalimat kedua yang tidak tepat. Itu dia. Pemahaman kebalikan ayat. Karena Allah merintahkan untuk berbuat baik berarti dilarang sebaliknya. Paham? Ya, ingat yang begini-begini ini penting, ya. Ini rahasia. Harus bawa ini, bawa ayam, bawa songkolo. Ya ikhwah, alhamdulillah jazakumullah khairan ala husni inayatikum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, ada saran-saran yang berkaitan dengan majelis kita atau mungkin pembawaan saya, cara membawakan saya terlalu cepat. Antum ngomong ya. Antum ngomong atau bagaimana kasih saran saja ya ikhwah, ya. Semuanya baik. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.